Iya gundul kesana kesini sampai kendul. Kedua tela-tela tampak loyo. Jangan jalannya miring-miring yang belum selesai menakut nong Cina. Pak Moyo terguling ke pengawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irman Al-Hakim, Prodi BKPI kelas A angkatan 2022. Saya di sini ingin menjelaskan tentang peran kepemimpinan dalam lembaga pendidikan Islam. Salah satu bentuk kepemimpinan dalam lembaga pendidikan Islam adalah kepala sekolah. Menurut Mulia Shah, kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling berperan dalam menentukan keberhasilan suatu lembaga pendidikan karena ia merupakan pemimpin di lembaganya. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa kegagalan dan keberhasilan sekolah banyak ditentukan oleh kepala sekolah karena mereka merupakan pengendali dan penentu arah yang hendak ditempuh sekolah menuju tujuannya, yaitu sekolah yang efektif, bermutu dan favorit, tidak lepas dari peran kepala sekolahnya. Maka ia harus mampu membawa lembaganya ke arah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Ia harus mampu melihat adanya perubahan serta mampu melihat masa depan dalam kehidupan global yang lebih baik. Kepala sekolah harus bertanggung jawab atas kelancaran dan keberhasilan semua urusan pengetahuan dan pengelolaan sekolah secara formal kepada atasannya atau secara informal kepada masyarakat dan telah menitip anak didiknya. Di negara maju, kepala sekolah mendapatkan sebutan bermacam-macam. Ada yang menyebutnya guru kepala, yaitu head teacher atau headmaster, dan kepala sekolah yaitu prinsipal. Kepala sekolah yang mengajar yaitu ten prinsipal, direktur atau direktor, administrator, pemimpin pendidik atau education lead. Sedangkan menurut Marno Trio Seprianto, adanya kriteria yang mempersyaratkan kompetensi profesional kepala sekolah. Sebagai administrator, kepala sekolah harus mampu mendayagunakan sumber yang tersedia secara optimal. Sebagai mengajar, kepala sekolah harus mampu bekerja sama dengan orang lain. Dalam organisasi sekolah, sebagai pemimpin pendidik, kepala sekolah harus mampu mengkoordinasi dan menggerakkan potensi manusia untuk mewujudkan tujuan pendidik. Sebagai supervisional, kepala sekolah harus mampu membantu guru meningkatkan kapasitas untuk membelajarkan muridnya secara optimal. Sebagai pemimpin pendidik yang profesional, kepala sekolah ditentu untuk selalu mengadakan perubahan. Mereka memiliki semangat yang berkesinambungan untuk mencapai terobosan-terobosan baru demi menghasilkan suatu perubahan yang bersifat pengembangan dan penyempurnaan dari kondisi yang memperhatikan menjadi kondisi yang lebih dinamis, baik segi fisik maupun akademik, seperti perubahan semangat keilmuan, atmosfer belajar, dan peningkatan strategi pembelajaran. Di samping itu, kepala sekolah juga berusaha keras menggerakkan para bawahannya untuk berubah, setidaknya mendukung perubahan yang drastis kepala sekolah secara proaktif, dinamis, bukan progresif. Sistem kerja para bawahannya harus lebih kondisif, kinerja mereka harus diriset supaya meningkatkan disiplin mereka, harus dibangkitkan sikap kerjasama mereka lebih dibudayakan, dan suasana harmonis di antara mereka lebih dicipta. Kualitatif dan kompetensi kepala sekolah secara umum setidaknya mengacu kepada 4 hal pokok, yaitu sifat dan keterampilan kepemimpinan, yang kedua kemampuan dan pemecahan masalah, yang ketiga keterampilan sosial, dan yang terakhir pengetahuan dan kompetensi profesional. Secara garis besar, kualitatif dan kompetensi kepala sekolah menurut Marno Trio Seprianto dapat dinilai dari kinerja dalam mengaktualisasikan fungsi dan perannya sebagai kepala sekolah, yaitu meliputi yang pertama sebagai pendidik, kemampuan pembimbing guru dalam melaksanakan tugas, mampu memberikan aktivitas pembelajaran yang efektif, dan kemampuan pembimbing bermacam-macam kegiatan kesiswaan. Yang ketiga, administrator, kemampuan mengelola semua perangkat KBM secara sempurna dengan bukti berupa data,
misteri yang akurat, kemampuan mengolah administrasi kesiswaan, ketenangan keuangan, sarana dan perasaan, dan administrasi peraturan dengan ketentuan yang berlaku. Yang keempat yaitu sebagai supervisor kegiatan utama pendidik di sekolah dalam rangka mewujudkan tujuannya dalam kegiatan pembelajaran sehingga seluruh aktivitas organisasi sekolah bermuara pada pencapaiannya di visi dan efektif pembelajaran. Oleh karena itu, salah satu tugas kepala sekolah adalah sebagai supervisor, yaitu melakukan supervisi terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga pendidik. Satu, kemampuan menyusun program supervisi pendidik di lembaga dapat dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, kemampuan memanfaatkan hasil untuk meningkatkan kinerja guru dan karyawan. Yang ketiga, kemampuan memanfaatkan kinerja guru atau karyawan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidik. Sekian dari presentasi yang saya jelaskan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.